dan bapak-bapak yang ditindak itu bisa masuk di dalam. Jangan campur dengan ibu-ibu di tenda ya. Bapak-bapak yang ditindak jangan campur dengan ibu-ibu di tenda, masuk di dalam. Kita penuhi yang di depan. Dan sebagian ibu-ibu bisa mengambil tempat di belakang. Jika sempat masuk di dalam, ambil tempat di belakang. Mari ibu-ibu cepat biar kegiatan kita cepat mulai. Mari bapak-bapak sebagian yang masih ada di samping kiri, samping kanan kami ya, itu bisa masuk ke dalam masjid. Yang bapak-bapak di depan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Assalatu wassalamu ala khairil insan Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi ila akhir zaman. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustaghun li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa lihaqqihi adaan. Awalan ala muhtaram mudirul mahad al-harat Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf SPDI MPDI yang kami hormati pelaksana tugas harian Pondok Pesantren Salafil Raksasa Al-Ustaz Ahmad bin Usman MPDI, para asatid dan pengurus Pondok Pesantren Salafil Raksasa serta seluruh orang tua wali santri yang kami muliakan, dan juga kepada seluruh santri Pondok Pesantren Salafil Raksasa yang kami banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kami mengajak kita sama-sama mari kita mengirimkan suratul Fatihah kepada pendiri Al-Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nastaghfirul jalsa bismillahir rahmanir rahim wa aslafna wa abana salihun. Allahumma dahrina fi niyatin wa amalana fi amalihim. Summa al-Fatiha ila ruh mu'assis mu'assas Al-Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibin alaihim ajma'in bi jahin nabi wa ala nabi al-Fatiha.
Amin. Terima kasih kepada para undangan, para hadirin yang telah membacakan surat Al-Fatihah. Kita masih ke acara berikutnya. Kita suguhkan penampilan ceramah dari santri dalam 3 bahasa sebagai wujud pembinaan ilmu, adab dan keterampilan dakwah santri Pondok Pesantren Salafiyah Al-Heran Sasa. Ceramah dalam bahasa Arab akan disampaikan oleh Ananda Naufal Gibran. Ceramah dalam bahasa Inggris akan disampaikan oleh Ananda Zaid bin Hussein Albar. Dan ceramah dalam bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Ananda Dirga Ramadan Abbas. Kepada para Ananda dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Qail, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. القائل فضل العالم على العامل كفضل على أدناكم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، حضرة المحترمين جميع الحبائب والأساتذة، أخص بذكر مدير المعهد الحبيب عبد الرحمن بن كامل الصداق، متاعنا الله بطول حياة شريفة. حضرين حضرات رحمكم الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال أيضا: العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: خير الناس أنفعهم للناس. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ففز بعلم تعش شيئا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وذكر في كتاب التعليم المتعلم كلامه سيدنا علي أيضا، وهو قوله: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، والعلم يزكو بالعمل والمال تنقصه النفقة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وقال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر: العلم فالشيخ كله يعرف بذاك أهله. فيجب علينا يا إخواني ويا أحبابي أن نجتهد في طلب العلم الشريف مع الهمة العالية والجد والمثابرة والصبر على الأذى والهم ومرارة البعد عن الوالدين وطاعة المعلمين والصبر على المذلة أيام الطلبة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ظل الجهل طول حياته. وكما قال حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وعلينا يا إخوان أن نسير على ترك اللعب في سن اللعب واغتنام الأوقات بالتعلم والعبادة وجميع أعمال الخير، ونبتعد عن الغفلة والجهالة، لأن العلم يرفع الوضيع والجهل ينزل الرفيع. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لباسك يكرمك قبل الجلوس، وعلمك يكرمك بعد الجلوس. فكل شيء في الحياة يحتاج إلى العلم. الدين يحتاج إلى العلم، والدنيا أيضا تحتاج إلى العلم. فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا جميع أعمال وجميع أنواع العبادة إلا بالعلم. ولن تجد أحدا ناجحا في التجارة أو الطب أو الهندسة أو غير ذلك من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها إلا بالعلم والمعرفة. أيها الإخوان، يقول العلماء في مدح العلم: كفى للعلم شرفا وفخرا
أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى للجهل ذلا ومهانة أن ينفر عنه من هو أهله. فلا ترون أحدا يحب أن ينسب إلى الجهل وإن كان في غاية الجهل والغباوات. ونرى هناك كثيرا ممن ليس من أهل العلم يدعي أنه عالم، بل يحب أن ينسب نفسه إلى العلم وإن كان جاهلا. ألم يكفي أن يكون هذا دليلا على شرف العلم؟ ألم تدركوا بعد أن العلم شريف والجهل دليل؟ ألا تفهمون من هذا الكلام أن العلم رفيع والجهل وضيع؟ وقد قال سيدنا محمد الباكر رضي الله عنه لولده: العلم شريف وبوابك أشرفه، والجهل قبيح وبوابك أكباحه. فبأي حديث بعده تؤمنون؟ أيها الحاضرون وفقنا الله وإياكم. يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته التسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله القربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وروي عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويعلمنا التأويل، واهدينا إلى سواء السبيل، ويجعلنا من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، بجاه سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هكذا مني والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Honorable Tabaib, the teachers, especially the leader of the Islamic boarding school Al-Hayat Sasa Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil Sagaf, Honorable Toto West, honorable parents of the students, and my beloved companions in this journey. The audience, for your respect, Allah says, indeed, those who are truly fear Allah among His servants are the scholars. And our Prophet Muhammad SAW said, indeed, I was sent as a teacher. He also said, indeed, the scholars are the heirs of the Prophet. The Prophet did not leave behind gold nor silver, but they left behind knowledge. Whoever take it has taken a great share. In another hadith, the Prophet Muhammad SAW said, the best of people are those who are most beneficial to others. Sayyidina Ali bin Abi Talib said, acquire knowledge, for through it you will truly live forever. Indeed, people are essentially dead except those who possess knowledge. He also said, knowledge is better than wealth. Knowledge protects you, where you must protect wealth. Knowledge rules, where wealth is ruled. Knowledge increases when thought, where wealth decreases when spent. Imam Al-Safi Rahmatullah said, seek knowledge, for no one is born knowledgeable, and the rank of the learned is never the same as that of the ignorant. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir said, beneficial knowledge is true fear of Allah resulted, and this is clearly seen in the scholars. Therefore, it is obligatory upon us, my beloved brother, to strive with earnestness and perseverance in seeking knowledge with high spirit, dedication, and patience of every trial, disturbance, hardship, and all acts of worship.
including the pain of being away from parents, the bittersweet struggle of pursuing knowledge. Imam al-Shafi'i said, whoever does not taste the bitterness of seeking knowledge will get the humiliation of ignorance for the rest of his life. Sayyiduna Abdullah bin Abbas said, I humble myself when seeking knowledge, and I become honored when I was so afraid. We must be patient in making play at the next meaningful play, and instead use our time for learning and worship, avoiding neglect and useless things. For knowledge raises those who are low, while ignorance lowers those who are high. Imam al-Shafi'i said, you are clutching my ownership before receipt, but after receipt, it is your knowledge that honors you. Everything requires knowledge. Religion requires knowledge, and worldly faith also requires knowledge. Prayer, fasting, zakat, and knowledge of worship are not varied except through knowledge. Likewise, you will not find a single successful person, whether a mason, doctor, architect, or others, except through knowledge. The scholar said in praising knowledge, it is sufficient proof of the nobility of knowledge that even the ignorant claim to possess it, and it is sufficient proof of ignorance that the ignorant do not recognize their own ignorance. Thus, you will never find anyone willing to be associated with ignorance, even if he is ignorant. Yet, you will find many who are not knowledgeable, but love to claim that they are. Sayyidina Muhammad al-Baqir once said to his son, knowledge is noble, and it becomes even more noble when it is found in me and you. And ignorance is ugly, and it becomes even more ugly when found in me and you. Sayyidina Muhammad ibn Jabal said, learn knowledge, for learning it is a sign of fear of Allah. Studying it is worship. Reviewing it is glorification, and discussing it is living Allah's faith. Teaching it to those who seek it is charity, and conveying it to those who deserve it is a means of nearness to Allah. It is comfort in loneliness, and companionship in solitude. Prophet Isa alayhi salam said, a person who understands religious knowledge, practice it, and teach it is called great in the kingdom of heaven. May Allah the Exalted grant us openness of knowledge, continuously guide us, and make us among the scholars who practice what they know. Sincere declares to respect by the blessing of our Prophet Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Akazamini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib dan para asatidah, khususnya Mudirul Ma'had Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sabab, dan yang saya muliakan para tetamu undangan, wali-wali santri serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Beliau juga bersabda, ulama adalah pewaris para nabi.
Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Dalam hadis lainnya, Nabi juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah berkata, perolehlah ilmu, maka kamu akan benar-benar hidup dengannya selamanya. Sungguh manusia pada hakikatnya mati kecuali orang yang berilmu. Beliau juga berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Ilmu adalah hakim, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Ilmu akan bertambah dengan diajarkan, sedangkan harta akan berkurang dengan dibelanjakan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, belajarlah karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama derajat orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ilmu yang manfaat adalah rasa takut yang seutuhnya pada Allah Ta'ala, dan hal itu tampak pada diri mereka, para ulama. Maka wajib bagi kita, wahai saudara-saudaraku yang kucintai, untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan semangat yang tinggi lagi tekun, dan bersabar atas segala ujian, gangguan, kesumpahan, dan bersabar atas pahitnya perpisahan dengan orang tua dan pahitnya masa menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak mencicipi pahitnya menuntut ilmu, maka ia akan meneguk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, saya hina ketika mencari, maksudnya mencari ilmu, tapi mulia ketika saya dicari, yaitu untuk diambil ilmunya. Maka kita harus berusaha dalam meninggalkan permainan di usia seperti ini, dan memanfaatkan waktu untuk belajar dan beribadah, serta menjauhi segala kelalaian dan hal-hal yang sia-sia. Karena ilmu akan mengangkat derajat orang yang rendah, sedangkan kebodohan akan merendahkan orang yang tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, pakaianmu bisa memuliakanmu sebelum duduk, namun setelah duduk ilmumu lah yang bisa memuliakanmu. Segala sesuatu butuh pada ilmu. Agama butuh pada ilmu, dunia pun butuh pada ilmu. Tidaklah sah salat, puasa, zakat, serta amal hamba lainnya kecuali dengan ilmu. Engkau juga tidak akan menemukan seorang pun di dunia ini yang sukses, baik pedagang, dokter, atau yang lainnya, kecuali dengan ilmu. Ulama berkata dalam memuji ilmu, cukup sebagai bukti kemuliaan ilmu ketika orang yang tidak berilmu mengaku-ngaku berilmu, dan cukup sebagai bukti hinanya kebodohan ketika orang yang berada di dalamnya tidak mau mengakuinya. Maka kamu tidak akan dapati seorang pun suka untuk dinisbatkan pada kebodohan, sekalipun dia demikian. Dan engkau akan dapati banyaknya orang yang tidak berilmu namun suka mengakui dirinya berilmu, kendati dirinya tidak demikian. Sayyidina Muhammad Al-Baqir pernah berkata pada saudara beliau, ilmu itu mulia dan akan semakin mulia bila melekat padaku dan engkau, sedangkan kebodohan itu buruk dan akan semakin buruk bila melekat padaku dan engkau. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah berkata, belajarlah ilmu, karena sesungguhnya mempelajarinya adalah ibadah, mengulanginya adalah tasbih, mendiskusikannya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang lain adalah sedekah, serta mencurahkannya kepada orang yang berhak menerimanya adalah bentuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Ia adalah penenang dalam kesendirian dan sahabat dalam kesepian. Allah Isa pernah berkata, orang yang mengerti ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya, ia disebut orang yang agung di kerajaan langit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keterbukaan ilmu, selalu memberi kita petunjuk, dan menjadikan kita ulama yang mengamalkan ilmunya, serta menjadi dai yang ikhlas berkat keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bersalawat dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, perlu kami sampaikan bahwa penampilan dari para santri tadi adalah santri yang menyampaikan pidatonya atau ceramah singkatnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu adalah kelas 1 wusta semester ganjil, berarti mereka kurang lebih 5 bulan di Pondok Pesantren Salafiyah Raksasa, memasuki bulan ke-6. Dan yang menyampaikan dalam bahasa Indonesia tadi adalah santri kelas 2 wusta. Baik, pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara berikut, yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Mudirul Mahat Alifah Raksasa Al-Habib Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf SPDI MPDI, fa'alaihi falyatafaddal mazkura wa majuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du, yang saya muliakan Ustaz Ahmad bin Uthman dan seluruh para asatidz, para habaib, wabil khusus Ustaz Jamal, dan kepada seluruh orang tua santri yang hadir di pagi yang mulia ini, dan kepada para asatidz, wabil khusus Ustaz Abdurrahman, Mr. Malik, Habib Ali, Al-Ustaz Syukri, Ustaz Amin, wal jamil hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menambahkan yang sudah disampaikan tadi oleh santri-santri mengenai masalah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang mulia jika dilengkapi dengan akhlak yang mulia. Seseorang bisa dinyatakan sebagai orang yang berhasil, bisa disebut sebagai al-insanul kamil yang mengikuti jejak langkah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memenuhi 3S. 3S ini jika dipenuhi, maka dia akan menjadi manusia yang ideal, yang baik. Yang pertama adalah surah, yaitu perilaku atau penampilan. Yang dimaksud di sini adalah amal zahir, akhlak yang mulia. Seseorang bisa dikatakan baik jika memiliki akhlak yang mulia. Seluruh kaum muslimin dituntut untuk mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak baik. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya,
Jika seseorang memiliki akhlak yang buruk, keimanan itu menjadi rusak, menjadi cacat. Begitu juga ilmu. Makanya di dalam satu riwayat dinyatakan iyyakum wasu'al khuluq fa innahu yufsidul imana kama yufsidul khallu al asal. Hati-hati kalian terhadap buruknya akhlak, sebab buruknya akhlak itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Kemudian yang kedua adalah sirah. Seseorang jika dia ingin mencapai level manusia yang sempurna, dia harus memiliki sirah, biografi kehidupan yang baik. Ada satu sastrawan namanya Ibnu Duraid. Beliau mengatakan innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Seseorang itu hidup di dunia ini adalah cerita setelahnya, maka jadikanlah engkau adalah cerita yang baik untuk orang yang mengenangnya. Berusahalah menjadi manusia yang perjalanan hidupnya seluruhnya kebaikan, sehingga tatkala kita meninggalkan dunia yang terkenang adalah kebaikan-kebaikan kita, sehingga orang-orang akan mengingat kita dan harapannya juga mendoakan kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah sarirah. Yang ketiga adalah memperbaiki sarirah. Sarirah adalah hati. Berusahalah untuk senantiasa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al sarirati waj'al alaniyati solihatan. Waj'al alaniyati solihatan, yang artinya ya Allah, jadikanlah hatiku ini lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini adalah zahir yang baik, solihatan. Nah, ini 3S ini jika dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan menjadi al-insanul kamil, ya, manusia yang sempurna. Tapi catatan, bukan sesempurna Nabi Muhammad SAW. Ya, al-insanul kamil yang sifatnya mutlak itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mengikuti kemuliaan itu dari teladannya Nabi Muhammad SAW. Dr. Al-Habib Al-Mufakkir Islami Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, dalam satu seminar beliau mengatakan, generasi yang soleh itu bisa kita cetak dengan memberikan 4 hal untuk bisa mencetak regenerasi yang soleh, al-jil as-soleh. Yang pertama adalah tarbiyah. Tidak mungkin generasi yang soleh itu tanpa dibina dengan pendidikan. Makanya syarat pertama harus ada tarbiyah, pendidikan. Yang dimaksud tarbiyah di sini adalah pendidikan akhlak, pendidikan adab. Kemudian yang kedua kata beliau, ta'lim. Suatu generasi yang baik harus memiliki ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu mereka harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya yang pertama ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya yang bisa memberikan manfaat, dengan syarat ilmu tersebut harus diamalkan. Ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan tidak memberikan buah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, itu dinukil
ucapan beliau oleh salah satu ulama asal Maghrib bernama Syekh Zarwuq Al-Fazi. Di dalam kitab beliau Qawaid Tasawuf, ini termasuk kitab yang unik karena membahas ilmu tasawuf dengan pendekatan qawaid fiqhiyah. Jadi membahas ilmu tasawuf dengan kaidah-kaidah fikih. Beliau nukil di situ ucapan daripada Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal dan amal adalah pengikutnya ilmu. Dengan makna al-ilmu bila amal kasyajar bila thaman. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Yang ketiga kata beliau yaitu ad-da'wah, bahwa generasi yang soleh ini bisa terwujud dengan kita membina mereka selain memberikan tarbiyah, pendidikan dan juga memberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah mencetak mereka menjadi da'i yang menyampaikan ilmu-ilmu tersebut, ad-da'wah. Kemudian yang keempat, iktifa'un dzatiyun, yaitu membina mereka menjadi pribadi yang mandiri. Nah, empat hal ini jika terpenuhi, insyaallah generasi setelahnya ini akan terlahir al-jil as-salih, generasi yang saleh. Ad-da'wah ilallah menjadi tujuan utama. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih yang memang hari ini juga di pagi hari ini diadakan haulnya di Malang, bertepatan di hari ini, di waktu pagi ini juga ya, di mana muassis daripada pondok pesantren Darul Hadis yang ada di Malang. Ini pondok pesantren yang memiliki nama Darul Hadis bukan hanya satu. Imam Nawawi juga dulu ngajar di sekolahnya yang dinamakan Darul Hadis. Bahkan ada seorang doktor, seorang syekh ya, namanya Syekh Al-Husaini Waqqaf, ulama Maghrib. Dia menulis satu kitab judulnya Dur Al-Hadis fil Alam Islam, membahas tentang sejarah sekolah-sekolah yang bernama Darul Hadis, dan disebut salah satunya adalah Darul Hadis yang ada di Malang. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ini Al-Habib Abdul Qadir memiliki seorang putra yang level keilmuannya itu internasional. Level keilmuannya internasional. Beliau sudah meninggal tahun 90-an kurang lebih. Itu beliau menghafal hadis jutaan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan sampai 7 juta hadis dihafal. 45 atau 40 cabang ilmu agama dikuasai dengan itqan, dengan sempurna. Bahkan diberikan gelar doktor honoris causa oleh Azhar Mesir. Kemudian diberikan gelar profesor di bidang hadis di lembaga pendidikan Darul Ulum di Lucknow, India, atas kontribusinya di dalam ilmu hadis. Tinggalnya di Malang. Di pagi hari ini diadakan haulnya. Bahkan termasuk ulama besar alumni Azhar, dianggap sebagai ulama besar alumni Azhar, dimasukkan dalam kitab Jamratu A'lamil Azhar karya Dr. Usama Azhari. Ayah beliau mengatakan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, bahwa ad-da'watu illallah arba'atu aqsam. Dakwah di jalan Allah ada 4 klasifikasi. Yang pertama, ad-da'watu illallah bil aqwal. Berdakwah di jalan Allah dengan ucapan. Ya, seperti ceramah, berpidato, berorasi. Itu salah satu cara berdakwah, yaitu dengan ucapan. Seandainya
kita tidak mampu berdakwah dengan ucapan, masih ada opsi kedua, sehingga peluang pahala itu sama bagi siapapun yang ingin menyebarkan dakwah. Yang kedua kata beliau, ad-da'watu ilallah bil af'al, berdakwah di jalan Allah dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini luas, bisa juga dengan menginfakkan harta untuk kepentingan agama, bersedekah, dengan kekuatannya membantu program-program dakwah, atau yang paling terkecil, hadir di majlis-majlis ilmu, itu sudah termasuk membantu dakwah, karena itu bagian dari syiar. Hadir majlis ilmu itu bagian dari ad-da'wah ilallah bil af'al. Yang ketiga kata beliau, ad-da'watu bil hal, ad-da'watu ilallah bil hal, yaitu berdakwah dengan keteladanan. Tidak mampu kita berdakwah dengan ucapan, tidak mampu kita berdakwah dengan perbuatan, maka opsi yang ketiga, yaitu kita berdakwah dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ad-da'watu ilallah bisir, berdakwah kepada Allah dengan sir. Sir itu artinya rahasia. Ini khusus kalangan para aulia wa sholihin, ya, para wali, para sholihin itu sebelum menyampaikan ceramah, orang-orang melihat wajah mereka itu sudah menangis, teringat dosanya dan mengingat Allah, hanya sekedar menatap wajah. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah idza ru'u dzukirallah, apabila wajah dilihat, saat itu juga teringat kepada Allah. Itulah orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya afdaluha, dan dakwah yang keempat ini adalah dakwah yang paling terbaik. Ikhwanul muslimin wa hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya cita-cita tinggi, terutama adik-adik yang belajar di pondok pesantren Al-Khairat Sasa Salafiyah. Kita sering mendengar pepatah mengatakan, gantunglah cita-cita setinggi langit. Kemudian apa maksud cita-cita yang paling tertinggi itu? Mungkin jawaban kebanyakan orang, nanti dewasa jadi orang sukses, kaya raya, punya banyak rumah, banyak mobil. Mungkin ada jawaban juga mengatakan, nanti sudah dewasa punya jabatan yang baik, dihormati oleh orang. Mungkin juga ada yang mengatakan sukses itu dia memiliki popularitas, terkenal. Kalau cita-cita atau puncak cita-cita kita hanya sebatas itu, maka tidak bedanya dengan orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, cita-cita mereka sama. Kalau ditanya kepada mereka cita-citanya apa, ya pengen jadi orang kaya. Cita-citanya apa? Pengen punya jabatan yang tinggi. Cita-citanya apa? Pengen terkenal, dikenal oleh semua manusia di dunia ini. Maka kalau seorang mukmin cita-citanya hanya sebatas itu, maka tidak ada bedanya dengan orang kafir. Jangan cita-cita adik-adik, jangan seperti itu. Tidak masalah cita-citanya pengen jadi orang kaya raya, tidak dilarang dalam agama kita. Pengen terkenal, tidak dilarang. Pengen apa lagi? Jabatan yang tinggi, tidak dilarang, dengan syarat semua itu menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena cita-cita yang tertinggi ternyata kalau kita telusuri, orang-orang yang mengenal hakikat kehidupan, orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya dari mereka itu cita-citanya satu, yaitu ingin bisa dekat dengan Allah dan Rasul dan dicintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW.
Makanya dalam penggalan doa Maulid Simkuturor, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan, wa antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina, yang artinya, ya Allah, sampaikanlah kami dari kemuliaan, kedekatan kepada Engkau ya Allah dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW menjadi puncak cita-cita kami di dunia ini. Nah, itulah cita-cita seorang mukmin. Karena ini, kata ulama, yang ada di dunia ini fata morgana, bukan hakikat kehidupan. Ad-dunya kas-sarab, gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Dunia ini adalah fata morgana. Orang yang melihat kemegahannya, keindahannya, dia tertipu dengan matanya. Itu tidak nyata hakikatnya. Dan menjadi kecewa orang yang banyak berharap terhadap dunia ini. Maka gantungkanlah cita-cita kita setinggi-tingginya, yaitu ketika hidup di dunia menjadi orang yang bisa dekat kepada Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menjadi alat perantara, bukan tujuan. Tujuan kita hanya Allah wa Rasul. Karena di depan kita masa depan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang Allah Ta'ala berikan pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai segenap orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian itu dia memperhatikan apa yang telah ia lakukan di dunia ini untuk masa depannya di hari esok, yaitu akhirat, bukan di dunia, masa depan yang sesungguhnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabarkan seluruh apa yang kalian kerjakan. Allah mengulang takwa 2 kali dalam satu ayat ini sebagai pengingat bahwa kesuksesan itu bisa diraih di kehidupan abadi di akhirat itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tadrim minna wa la minna shakala mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran sampaikan kepada Al-Habib atas nasihat dan wejangan yang penuh hikmah. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada orang tua santri yang kami muliakan, kita akan sampai pada acara berikut, yaitu pembagian buku laporan pendidikan yang nanti insyaallah akan dipandu langsung oleh pelaksana tugas harian Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hadad Sasa Al-Ustaz Ahmad bin Utsman MPDI. Fa'alaihi falyatafaddal mas'ura. Bismillahirrahmanirrahim.